Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Selamat pagi. Selamat kita kembali berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujian Itu Nama Yang Indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada oleh karena berkat Engkau saja yang dicurahkan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau kuduskan kami, layakkan kami di hadirat-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan, layakkan kami, biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong ibadah kami, biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu, kami bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat tetap tinggal berdiri. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Nama di atas segala nama. Haleluya. Angkat pujian, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa. Kau Allahku yang
Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Allah panas seperti Allahku. Haleluya. Allah panas seperti Allahku. Tuhan panas seperti Tuhanku. Yang
sekali. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Maka segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita angkat pujian, Kau yang terindah. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Sama-sama ku sembah Kau, ya Allah, ku tinggikan namamu selalu. Amin. Haleluya. Sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu selalu. Oh haleluya, haleluya.
Tiba saatnya kita sebentar akan menerima berkat firman Tuhan yang hidup itu. Mari kita siapkan hati kita. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama. Puji Dia dan sembah Dia. Katakan mulia, sembah Raja mulia. Surga
Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama Yesus, nama yang perkasa, nama yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau rela datang dalam dunia ini dengan satu tujuan, Engkau mau menyelamatkan umat-Mu, agar supaya kami memperoleh keselamatan. Karena itu setiap yang percaya, yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dengan iman mereka percaya. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka akan menerima keselamatan itu. Karena di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami umat-Mu. Dan kami percaya, kami bangga punya Allah seperti Engkau, yaitu nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau, kami hormati Engkau, dan kami tinggikan nama Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan hari ini, hati kami akan diisi dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Dan biarlah firman-Mu itu akan menjadikan iman kami semakin hari semakin teguh. Iman kami akan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada, saya bersyukur bahwa kita masih dapat jumpa lagi, beribadah secara online. Walaupun kami sudah bisa mengadakan ibadah tatap muka, tapi kami ibadah online tetap kami jalankan. Karena kami tahu masih banyak yang belum dapat hadir di ibadah tatap muka di gereja. Baik, untuk saat ini saya diberikan ayat dari Filipi pasal 2. Kita bersama-sama akan membaca Filipi pasal 2 ayat 9 sampai yang ke-11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam ayat 9 kita baca di sini bahwa Allah sangat meninggikan dia. Dia di sini menunjuk kepada Yesus. Allah meninggikan Yesus. Di sini dikatakan itulah sebabnya Allah meninggikan Yesus. Jadi kalau kita perhatikan kalimat ini, maka kita bisa melihat adanya sebab akibat ya. Akibatnya adalah Allah meninggikan Yesus. Dan sebabnya, apa sebabnya? Apa sebabnya Allah meninggikan Yesus? Sebabnya kita bisa membaca di dalam pasal yang sama di ayat 6 sampai yang ke-8. Atau sebaiknya saya baca mulai ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Allah meninggikan Yesus, atau ya Allah meninggikan Yesus karena di sini dikatakan dalam ayat 8, ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Karena Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, maka Allah meninggikan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan bahwa kita sekarang ini kita telah sebagai orang percaya kita telah selamat, dan kita tahu bahwa keselamatan yang kita terima itu semata-mata adalah pemberian Allah. Ya. Kita cukup percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan selamat. Itu kita baca di dalam Efesus dalam ayat tadi, dalam ayat 8 dan 9. Keselamatan adalah pemberian Allah. Karena itu tidak ada seorang pun yang sudah Allah selamatkan dapat mengatakan bahwa aku selamat karena perbuatan baikku, atau aku selamat karena donasi-donasi yang aku berikan untuk gereja, untuk hamba-hamba Tuhan dan sebagainya, sehingga aku selamat. Alkitab katakan kita selamat hanya karena kemurahan Tuhan, karena pemberian, itulah pemberian Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan dirinya bahwa ia selamat oleh karena perbuatan baiknya, karena usahanya, karena amalnya, tetapi keselamatan hanya datang dari Allah saja. Di dalam Roma pasal 9, kalau kita membaca Roma pasal 9 ayat, Roma pasal 10 ayat yang ke-9 itu berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Kalau saja kita percaya, mula-mula dikatakan kita harus mengaku, ya, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia, telah membangkitkan Yesus di antara orang mati, maka kita akan selamat. Jadi tidak cukup juga hanya dengan kita mengakui dengan mulut saja. Ya, saya percaya, percaya Yesus, terima Yesus. Orang bisa katakan apa ya, sekedar bluffing, dengan mudah mengatakan aku percaya Yesus. Tetapi ayat ini katakan harus ada dari dalam hati kita mengakui bahwa Yesus itulah yang telah Allah bangkitkan dari kematian. Ya, jadi tidak cukup dengan mulut, tetapi dari hati kita sendiri kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Allah, dan maka kita akan selamat. Jadi keselamatan hanya datang dari Allah. Kita kembali lagi ke Filipi pasal yang kedua. Di situ dikatakan Allah sangat meninggikan Yesus karena
Yesus telah merendahkan diri. Ya. Jadi seperti saya katakan di awal, ini adalah sebab akibat. Karena Yesus merendahkan diri, maka Allah meninggikan dia. Allah memuliakan dia. Dalam Lukas pasal 14, kalau kita membaca ayat ini, Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus yang adalah Allah berada di sorga, rela merendahkan diri, datang ke dunia. Bahkan kita tahu bagaimana atau di mana Yesus dilahirkan. Di suatu tempat yang sangat hina, di kandang binatang. Yesus yang adalah Allah rela, dalam ayat 6 dari Filipi 2 itu, Yesus yang adalah juga setara dengan Allah telah menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang tidak harus dipertahankan. Dia melepaskan kesetaraannya itu. Datang ke dunia dengan cara yang hina. Lahir di kandang binatang. Bahkan harus mati pun dengan cara yang sangat hina. Kita tahu bahwa bagaimana Yesus mati. Yesus mati disalibkan. Cara hukuman yang dijatuhkan untuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Yesus disamakan dengan penjahat-penjahat. Kita tahu di kiri kanannya ada 2 orang penjahat. Dan Yesus dipermalukan. Kita tahu hanya dengan sepotong kain saja dia digantung, disalib di atas, dan semua orang bisa melihat keadaannya. Itu sangat memalukan. Tetapi karena Yesus rela merendahkan diri sampai begitu hina, maka Allah meninggikan dia. Allah memuliakan Yesus karena Yesus rela merendahkan diri. Dan inilah juga yang kita sebagai orang percaya harus lakukan, ya. Kita harus belajar untuk bisa merendahkan diri. Sebab kalau kita membaca dalam Amsal pasal 16, Amsal pasal 16 ayat 5, mengapa kita harus juga belajar untuk merendahkan diri. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Allah. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Seorang yang tinggi hati adalah kekejian di mata Allah. Allah tidak suka, Allah membenci orang yang tinggi hati. Dan di sini dikatakan ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang tinggi hati akan menerima hukuman. Sebab itu kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita telah terima Yesus sebagai juru selamat. Bukan hanya kita harus setelah terima Yesus sebagai juru selamat dan kita ya sudah
Yang penting aku sudah selamat. Tetapi karakter ini, sifat merendahkan diri, itu harus juga menjadi sifat dari orang-orang percaya. Di dalam Amsal pasal 18, maju dari Amsal 16 ke Amsal pasal 18 ayat 12, dituliskan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati mendahului kehancuran. Orang yang tinggi hati, kalau kita baca di ayat tadi, tidak akan langsung ada hukuman. Tinggi hati dulu, baru kemudian ada kehancuran. Apa yang banyak terjadi dalam, ya kita sebagai manusia, kalau kita dengar, kita pembicaraan orang, banyak yang suka ya bukan salah ya, kalau kita bicara bahwa dia berhasil melakukan sesuatu, that's okay gitu. Tetapi kalau dia mulai seperti sangat membanggakan apa yang dia capai, sangat membanggakan keberhasilannya, meninggikan diri, Alkitab katakan itulah awal dari kehancuran. Saat ini mungkin dia seperti yang dia sampaikan bahwa dia berhasil ini, berhasil itu, semuanya berhasil dengan baik. Tetapi Alkitab tidak pernah salah. Akhirnya adalah kehancuran. Tentu kita tidak mau mengalami hal seperti ini. Kita pun di dalam jemaat banyak orang-orang yang berhasil dalam berbagai bidang, sebab ya Tuhan memberikan kepada kita hikmat, Tuhan memberikan kita akal budi, Tuhan memberikan kepada kita kepandaian yang kita bisa pakai dan menghasilkan sukses. Tetapi ingat, jangan meninggikan diri. Sekalipun kita berhasil dengan luar biasa, Alkitab ajarkan biarlah kita tetap merendahkan diri. Kalau kita mulai meninggikan diri, akibatnya Alkitab katakan adalah kehancuran. Dan apa yang Yesus lakukan harus menjadi contoh bagi kita ya. Yesus yang adalah Allah datang sebagai menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Ya. Dalam ayat di ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus yang adalah Allah telah merendahkan diri menjadi hamba. Hamba adalah pelayan. Dan ini yang harus kita juga ikuti. Kita harus mencontohi dari apa yang Yesus kerjakan. Melayani, ya, melayani. Kita merendahkan diri, di sini diartikan merendahkan diri untuk kita bersedia melayani. Dalam ayat 7 itu dikatakan Yesus telah mengosongkan diri. Dia yang tadinya adalah, bisa dikatakan dia something menjadi nothing.
sesuatu, Yesus yang adalah sesuatu, dia yang adalah Allah, ada di sorga. Tetapi rela mengosongkan diri menjadi nothing. Dia menjadi hamba demi untuk melayani. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan, maka kehidupan Yesus itulah yang harus menjadi patron dari kehidupan kita. Di dalam ayat 5, Rasul Paulus menasihati supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Dalam Injil Markus dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk melayani. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan ini juga yang dituntut dari kita, orang-orang percaya. Untuk kita merendahkan diri. Bagaimana caranya? Dengan mengambil bagian dalam pelayanan. Melayani, ambil bagian dalam pelayanan. Standar kesempurnaan gereja adalah menjadi seperti Yesus. Kalau itu menjadi standar kesempurnaan gereja, dan kita sebagai gereja Tuhan, standar kita adalah sama seperti Yesus. Yesus yang merendahkan diri, yang rela merendahkan diri dari something menjadi nothing. Dia yang ada di sorga tadinya, kemudian rela menjadi hamba. Itulah juga kita yang harus kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita harus juga bisa untuk merendahkan diri. Dalam arti masuk ke dalam pelayanan. Disitulah kita merendahkan diri. Merendahkan diri, seperti saya katakan tadi, adalah sudah berarti juga memiliki kesediaan untuk melayani. Ya. Kalau kita mau merendahkan diri, maka kita harus mempunyai kesediaan diri untuk melayani. Tadi saya sudah sebutkan ayat dalam Injil Markus yang mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan kita pun untuk mencapai standar kesempurnaan gereja, menjadi seperti Yesus, maka kita pun harus mempunyai, dapat merendahkan diri dan harus bisa juga mengambil bagian dalam pelayanan. Ya. Semua potensi yang kita miliki, kemampuan, skill, otak yang mungkin juga brilian, itu semua kita dapat dari Allah. Dan apa yang kita dapat dari Allah adalah harus kita pakai itu juga untuk kemuliaan Allah. Jadi jangan hanya karena dengan kemampuan kita, dalam kemampuan kita mengelola suatu bisnis mungkin, atau dalam skill kita dalam bidang tertentu, kita hanya kembangkan untuk kepentingan kita saja. Tetapi apa yang kita dapat dari Allah dapat kita pakai untuk guna kemuliaan. Ada banyak pelayanan di dalam gereja.
dengan terjadinya dengan adanya COVID-19 ini, sehingga sekarang gereja-gereja mengadakan ibadah online. Dan untuk mudahnya lah saya ambil contoh ibadah online ini. Ibadah online ini tidak bisa terlaksana tanpa adanya bantuan atau dukungan dari banyak orang. Tim kameramen, tim audio, tim musik, semua itu yang mendukung acara program ini ada di dalam jemaat. Yang mungkin tadinya kami tidak tahu bahwa orang-orang tersebut mempunyai skill tertentu. Tetapi dengan adanya pandemi ini dan diproduksilah ibadah online ini, maka saya melihat bahwa mulai banyak, terutama anak-anak muda yang mempunyai potensi, yang mereka tahu itu mereka dapat dari Allah. Mereka pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah yang saudara saksikan. Yang saudara lihat sekarang hanya saya sendiri. Tetapi di hadapan saya ada banyak orang yang mengerjakan pekerjaan ini. Mereka dapat kemampuan itu dari Allah. Dan mereka pakai itu untuk melayani. Haleluya. Sebab itu banyak yang dapat kita lakukan dalam melayani Tuhan. Dan kita kita jangan berdiam diri. Kita harus seperti Yesus merendahkan diri. Di sini merendahkan diri adalah menjadi hamba, melayani. Dan ada banyak hal yang dapat dikerjakan dalam jemaat untuk saudara-saudara memakai talenta-talenta yang Tuhan telah berikan. Dan kalau kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, maka dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 58, ayat yang sudah sering kita baca. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan dalam melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Allah meninggikan Yesus karena Yesus mau merendahkan diri, mau melayani. Ya, dalam Injil Markus dikatakan Yesus dari desa ke desa, dari kota ke kota memberitakan Injil. Jadi kalau kita melayani, maka jerih payah kita tidak akan sia-sia. Dan kalau Allah, tadi yang saya mau katakan adalah karena Yesus telah merendahkan diri, rela menjadi hamba, maka kemudian Allah meninggikan dia. Allah ada kemuliaan
yang diberikan. Demikian juga untuk kita orang-orang percaya. Kalau kita terjun dalam pelayanan, dalam 1 Korintus tadi sudah katakan, apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Ada kemuliaan yang akan kita terima kalau kita mau merendahkan diri. Kalau kita mau melayani Tuhan. Maka kita akan memperoleh kemuliaan. Mungkin saudara tanya, apa kemuliaannya? Di mana kita memperoleh kemuliaan? Mungkin kita tidak melihatnya sekarang. Tetapi kemuliaan itu akan kita peroleh nanti. Dalam kerajaan 1000 tahun. Di sorga nanti kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Dan dalam 1 Korintus, kembali ke 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Inilah yang digambarkan sebagai kemuliaan yang kita akan terima nanti. Kemuliaan setiap orang akan berbeda-beda. Tergantung dari bagaimana kesediaannya merendahkan diri. Tergantung dari bagaimana kesediaannya untuk melayani. Sehingga nanti kemuliaan akan berbeda-beda. Semakin banyak kita melayani, semakin terang cahaya kemuliaan kita. Itu Alkitab katakan. Biarlah kita mau belajar dari apa yang telah Yesus lakukan, adalah dia rela meninggalkan kesetaraannya sebagai Allah, datang ke dunia menjadi hamba, merendahkan diri. Dan kalau kita rela bersedia untuk merendahkan diri, maka Allah akan meninggikan kita. Haleluya. Dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Roti dan anggur adalah gambaran dari darah, tubuh dan darah Yesus. Yesus yang telah merendahkan dirinya itu, meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, menjadi hamba. Dia bahkan rela sampai mati di salib. Mati dengan cara yang sangat, ya bisa dikatakan sangat hina. Darah tercucur dari tubuhnya. Dia dipecut sehingga dagingnya terangkat. Begitu menderita, itu karena Yesus mengasihi kita. Dia rela merendahkan diri, dia rela menderita demi kita. Sebab itu kita mau hargai pengorbanan Yesus. Kita mau layani dia. Dengan apa yang kita mau pakai, kita bisa pakai dalam kehidupan kita. Kita mau pakai itu untuk melayani Tuhan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan, kalau Engkau telah mengajarkan kami untuk ikut seperti apa yang telah Engkau lakukan, merendahkan diri. Terima kasih Tuhan. Dalam kami merendahkan diri, kami tahu Engkau adalah Allah yang adil. Allah yang tidak pernah melupakan apa yang kami lakukan juga dalam melayani Engkau. Sebab itu Engkau, kalau kami bersedia merendahkan diri, kalau kami bersedia untuk masuk dalam pelayanan, maka Engkau menjanjikan kemuliaan bagi orang-orang yang bersedia untuk merendahkan diri. Kau menjanjikan kemuliaan untuk orang-orang yang mau bersedia untuk melayani dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Sebab itu Tuhan, Kau menggerakkan juga jiwa-jiwa yang selama ini mungkin belum banyak mengambil bagian dalam jemaat, dalam pelayanan. Tetapi biarlah melalui firman-Mu pada saat ini menimbulkan kerinduan dalam hati juga untuk melayani Engkau. Karena kami tahu kami akan memperoleh kemuliaannya nanti dalam sorga nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang menyaksikan di rumah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Allah Bapa kami yang dalam sorga, kami datang kepadamu pada saat ini. Tuhan, sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu, Tuhan kiranya Engkau mau layakan kami Tuhan, supaya kami layak menerima perjamuan Tuhan yang kudus ini. Juga semua yang ada bersama kami di sini, baik juga yang di rumah, Kau mau kuduskan supaya berkat menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Juru selamat
Sebelum kita makan roti, saya akan membacakan ayat-ayat dari firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum dari cawan ini. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan satu pujian. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut. Sebab dia Tuhan. Dia tidak tinggal mati di dalam kubur. Tapi dengan kuasanya, kuasa Roh Kudus itu membangkitkan dia. Dan dia sekarang ada di sorga. Bersedia untuk memberkati kita semua. Haleluya. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Tuhan
sekarang saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Amin. Haleluya.